Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Wahyu Barokah di channel WB Literasi. Ya, pada kesempatan yang baik ini kita berjumpa kembali, namun dalam pembahasan yang lebih simple, lebih singkat dibandingkan dengan konten-konten sebelumnya. Jika teman-teman melihat mungkin konten-konten sebelumnya itu berkaitan erat dengan materi-materi pembelajaran baik itu di kelas 7, di kelas 8, dan di kelas 9. Untuk lebih singkat lagi, ya kan, sebelum kita masuk ke materinya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu channel ini dengan cara mengklik tulisan subscribe di bawah, kemudian bunyikan loncengnya dan pencet tombol like jika memang konten ini bermanfaat untuk kalian semua. Langsung saja. Yang pertama, kita membahas sebuah materi namanya kata serapan. Pernah dengar dong kata serapan itu seperti apa sih? Ya mungkin adik-adik kelas atau mahasiswa pernah mendengar lah kata serapan. Kalau di materi pembelajaran di kelas 7 ada, kemudian di kelas 8 juga ada, kelas 9 juga ada. Tapi biasanya di kelas 8 dan kelas 9 itu hanya mengulas kembali materi-materi ini hanya sekilas. Jadi kata serapan adalah kata yang diambil dari selain bahasa Indonesia atau bahasa asing, kemudian kita ambil dan kita pakai dan kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu kita bukan membahas kata serapannya, tapi membahas prosesnya. Jadi dalam kata serapan itu melalui ada beberapa proses. Yang pertama itu ada adopsi, adaptasi, terjemahan, dan kreasi. Nah, itulah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, ada adopsi. Adopsi adalah mengambil kata dari bahasa asing atau bahasa selain bahasa Indonesia. Tetapi di situ tidak diubah katanya, tidak diubah tulisannya, tidak diubah pelafalannya, dan tidak diubah maknanya. Jadi maknanya tetap sama. Contoh, ada kata plaza. Plaza itu dari bahasa Inggris. Kita ambil dan kita gunakan dalam percakapan bahasa Indonesia, tetapi di situ tidak mengubah tulisannya atau katanya, kemudian tidak mengubah cara bacanya atau pelafalannya, dan tidak pula mengubah maknanya. Jadi maknanya tetap sama. Plaza tetap kita pakai dan maknanya itu pun sama ketika kita menggunakan bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, itu ada adaptasi. Nah, kalau adaptasi itu secara kita berpikir mungkin adaptasi adalah menyesuaikan diri. Kita aplikasikan ke dalam proses serapan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia, yaitu menyesuaikan kata. Artinya, kata yang kita ambil dari bahasa asing itu kita sesuaikan dengan lidah orang Indonesia, gampangnya seperti itu. Jadi misalkan kita mengambil kata dari bahasa Inggris. Contoh information. Information itu kita ubah ke dalam bahasa Indonesia. Jadinya tulisannya itu akan berubah. Yang tadinya tion di bawahnya, di belakangnya akan berubah menjadi si. Tapi maknanya itu sama. Informasi. Cuman pelafalannya dan tulisannya itu akan berubah atau diubah. Yang ketiga ada terjemahan. Terjemahan di sini berarti prosesnya sama, mengambil pula dari bahasa asing, tetapi yang digunakan, yang sering kita gunakan adalah terjemahannya. Contoh, kata try out. Try out diartikan dalam bahasa Indonesia uji coba. Nah, seringkali kita jarang banget kita menggunakan kata try out. Misalkan pemerintah sedang men-try out kendaraan listrik atau mobil listrik gitu kan. Pasti yang kita pakai adalah uji coba. Jadi yang dalam terjemahan ini dipakainya adalah kata terjemahannya atau artinya dari makna itu. Yang keempat ada kreasi. Nah, yang paling menarik adalah di kreasi. Kreasi ini sebenarnya bisa dibilang merupakan proses terkini, proses terbaru, proses serapan yang terbaru. Kreasi itu mengambil kata dari dua bahasa. Ada dua bahasa, misalkan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kemudian digabungkan menjadi sebuah kata, kata itu menjadi sebuah satu kesatuan
makna baru, tetapi maknanya pun itu tidak sesuai dengan kaidah baik itu bahasa pertama maupun bahasa kedua. Contoh, ada kata hijabers. Hijabers itu bisa dibilang kalau kita penggal satu-satu, hijab itu bahasa Arab, kemudian itu adalah artinya banyak dari bahasa Inggris. Seharusnya kalau diartikan, digabungkan maknanya, seharusnya hijab atau hijab jumlahnya banyak. Tetapi pada kenyataannya, hijabers itu adalah sekelompok atau komunitas yang di dalamnya itu terdapat orang-orang yang mengenakan hijab. Jadi bisa disimpulkan kreasi ini sebenarnya penggabungan dari dua bahasa kemudian digabungkan, tapi maknanya itu menimbulkan makna baru dan tidak bisa diterima di salah satu kaidah bahasa asalnya. Oke, jadi setelah panjang lebar penjelasan saya tadi, sudah paham kan teman-teman? Jadi proses penyerapan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia itu ada 4 proses. Yang pertama itu adopsi, kemudian adaptasi, terjemahan, dan yang terakhir adalah kreasi. Semoga pembahasan tadi dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita mengenai literasi kita dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di pembahasan yang selanjutnya. Sampai jumpa, salam literasi.